Baik, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi kearsipan untuk mengelola surat masuk dan surat keluar. Pertama, kalian harus punya dulu setup untuk aplikasinya, ya ini file masternya. Nah, kalau sudah dapat, kita buka dengan cara klik dua kali. Yang pertama, kita akan melakukan proses instalasi di komputer atau laptop kita dan klik yes. Ya, kita akan bersiap untuk menginstalnya. Nah, kemudian klik selanjutnya. Kemudian di perjanjian lisensi pilih saya menerima, kemudian klik selanjutnya. Bisa ditulis di nama usernya, nama organisasinya jika memang diperlukan. Kalau sudah diisi, klik selanjutnya. Kemudian kita klik install. Nah, proses instalasi telah selesai. Jika sudah, klik selesai, ya, aplikasi akan terbuka. Nah, setelah itu kita login masuk ke dalam aplikasinya. User ID ya, di sini namanya. User ID-nya adalah admin. Passwordnya juga admin. Kemudian klik OK. Ya, klik OK lagi, ada notifikasi. Nah, di sini adalah menu utamanya, ya, dari logout, surat masuk, kartu disposisi, surat keluar, daftar arsip, instansi, data user, backup, bantuan, dan keluar. Pertama kita atur dulu instansinya atau nama perusahaannya di sini. Nah, kita ganti nama instansinya adalah misal PT Maju Bersama Kita Bisa. Kemudian alamatnya bisa tulis di bawahnya di sini. Pahlawan nomor 20, ya, ini hanya contoh saja. Kemudian nomor telepon juga bisa tulis di sini, misal ya 021. Kalau sudah, klik simpan di sini, ya, kemudian klik OK. Nah, di sini nama instansinya sudah berubah. Nah, yang berikutnya yang bisa kita atur adalah data user atau data pengguna. Ya, di sini adalah berisi data pengguna. Yang biasa menggunakan adalah pengolah suratnya sama pimpinan kita. Ya, untuk dapat menambahkan user baru, ya kita bisa menambahkan user-user yang nantinya sekiranya memakai aplikasi ini. Ya, sebelum menambahkan user baru kita masukkan password dulu di sini. Passwordnya adalah admin. Nanti password bisa dirubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik OK, dan klik OK lagi. Nah, setelah kita masukkan password, di sini bisa keluar formnya. Misalnya kita mau menambahkan user baru, misalnya staff ADM, ya, untuk staff administrasi. Masukkan user ID, kemudian masukkan passwordnya. Password dimasukkan 2 kali. Kalau sudah, klik simpan. Klik simpan. Ya, ada notifikasi, klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini data usernya. Nah, ini staff ATM yang diinput tadi. Nah, ini admin. Kita bisa melakukan perubahan di sini ya. Misalnya kita mau merubah untuk operator, kita klik ubah. Nah, di sini bisa ubah user ID dan ubah passwordnya. Kita juga bisa menghapus data usernya. Misalnya di sini operator ya, kita mau hapus, tinggal klik aja kemudian hapus. Ya, kemudian OK. Nah, data operatornya hilang. Ya, kita nanti bisa menambahkan user baru sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhannya, kita butuh berapa user. Nanti kita bisa isi di sini. Nah, setelah dari user, kita akan ke surat masuk. Nah, ini untuk pengelolaan surat masuknya. Klik surat masuk di sini. Nah, di sini menunya ada 2. Masukkan data surat masuk, lihat data surat masuk. Ya, berarti ini untuk input datanya. Ini untuk melihat data yang sudah di input. Ya. Kita coba masukkan datanya. Sebelumnya kita harus sudah siapkan suratnya ya. Nah, misalnya biar kita bisa lihat langsung, kita lihat di sebelah kanan dulu. Ya, kita pilih file. Kita langsung aja masukkan suratnya.
surat masuknya. Nah, ini misalnya surat masuknya dari Gria Pesona. Nah, dia sudah langsung ada di sini ya. Jadi kita scan dulu dalam bentuk gambarnya berformat BMP. Kalau sudah, kita input ke sini ya melalui pilih file ini. Nomor urutnya 1 ya, kita indeks dulu surat masuknya. Surat masuknya adalah dari Gria Pesona PT ya. Maka di sini kodenya adalah GR. Perihalnya kita bisa lihat di suratnya, perihal yang ada di surat itu apa. Perihal di sini adalah penawaran apartemen. Isi ringkas bisa dilihat di suratnya ya. Misalnya penawaran apartemen di pusat kota dengan harga 3 miliar lengkap dengan furniturnya ya, misal aja ya. Dari asal surat ini adalah ditulis dengan suratnya berasal dari mana, siapa pengirimnya. Pengirimnya adalah PT Gria Pesona. Tanggal surat bisa dilihat di suratnya ya, surat dibuat tanggal berapa. Kemudian nomor surat bisa dilihat di suratnya nomor berapa ya, tinggal diketik ulang di sini. Lampiran jika ada diisi jumlahnya, jika tidak ada kita kasih tanda strip aja. Pengolah adalah siapa yang mengolah surat ini, bisa nama orang atau nama bagian yang melakukan pengolahan surat ini. Nah, misalnya kita pakai nama orang. Nah, ini tanggal diterima surat, tanggal berapa ya, misalnya tanggal 25 diterima, tanggal 26 diteruskan, misal ya. Ini hanya contoh. Keterangan bisa diisi dengan keterangan yang memang perlu ditulis di sini. Jika tidak ada, kasih tanda strip. Nah, di sebelah kanan ini adalah tadi ya untuk input suratnya ya. Untuk input surat, saya ulang lagi caranya. Scan dulu. Setelah scan suratnya dalam bentuk gambar ya dengan format BMP. Jika sudah, pilih file, kemudian kita open ya surat yang mau diinput. Pilih file. Nah, ini suratnya, kita klik, kemudian klik open. Nah, kalau sudah semua, kita klik simpan. Nah, data surat masuk sudah berhasil disimpan, klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini, lihat data surat masuknya. Nah, ini data surat masuk tadi ya. Nah, di sini kita bisa ubah datanya, lihat di sebelah kanan bawah, ubah data. Nah, kita bisa ubah lagi form tadi ya, sama persis. Kemudian kita bisa hapus juga, klik di sini. Kemudian cetak surat masuk. Ya, data surat masuknya akan bisa kita cetak jika memang diperlukan. Kemudian cetak buku kendali ya, buku kendali akan terisi secara otomatis seperti ini ya. Nanti surat yang masuk akan terisi secara otomatis di sini. Kemudian kartu disposisi. Nah, ini nanti pimpinan kalian akan mengisi disposisi ini kalau memang mau pimpinannya langsung mengisi ke aplikasi ya. Jadi pimpinan nanti diberi password dan username, jadi beliau nanti tinggal mengisi disposisinya di sini. Caranya ya, dari sini klik kartu disposisi, klik nomor urut suratnya ya, lihat di atas. Nah, di bawah akan terisi secara otomatis ya. Instruksinya apa, misalnya surat tadi tentang penawaran apartemen ya, misalnya mohon untuk disurvei oleh bagian umum ya, diteruskan ke bagian umum. Nah, ini diisi. Kalau sudah, klik simpan. Nah, surat berhasil diproses. Kita bisa lihat datanya di sini. Nah, ini data surat yang sudah diberikan disposisi ya. Kita juga bisa ubah data, klik di sini, atau kita bisa hapus, juga bisa kita cetak kartu disposisinya.
Nah, kita bisa cetak kartu disposisinya seperti ini. Nah, kita tutup. Proses pengelolaan surat masuk sudah selesai. Ya, di sini juga bisa kita lihat kartu disposisi bisa dibuat juga dari sini. Ya. Nah, lihat data juga bisa lihat dari sini. Jadi ada dua cara untuk mengakses kartu disposisi. Nah, sekarang bagaimana cara pengelolaan untuk surat keluar? Ya, surat keluar ada di sebelah sini ya, lihat di menu utama ada surat keluar. Kita klik surat keluar di sini. Nah, di sini ada kelompok atau grup surat. Kelompok atau grup surat dipakai untuk mengklasifikasikan ya surat keluar. Ya, kita bisa edit di sini di data group. Nah, ini surat dibuat berdasarkan kategori tertentu. Kita bisa hapus, misalnya kita mau dihapus yang SPK misal. Nah, klik hapus, kemudian klik OK. Kita juga bisa menambahkan. Misalkan kita tambahkan kategori lagi yaitu pengaduan. Ini akan dipakai untuk surat-surat pengaduan. Ya, kalau sudah ketik di sini di nama kelompok, klik simpan. Nah, ini sudah kita buat kelompok suratnya. Nah, ini untuk data surat keluar ya. Di sini masukkan data, artinya data yang mau diinput. Lihat data surat keluar, artinya data yang sudah di input. Nah, sekarang kita mau input datanya. Kita siapkan dulu suratnya. Surat yang sudah dibuat ya, di scan dalam bentuk gambar BMP. Kemudian kita lihat di sini ada gambar surat. Kita pilih filenya. Kemudian kita masukkan cari suratnya. Ya, diklik kemudian open. Ya, maka suratnya akan masuk di sini. Nah, setelah ini baru kita input datanya ya. Kelompok grup surat. Kita baca dulu suratnya itu berisi apa. Contoh di sini adalah surat pengaduan. Nomor urut. Ya, ini adalah nomor urut suratnya ya. Oke, nomor urut. Ya, ini diisi nomor urut suratnya, misalnya 1 ya, nanti akan dipakai untuk nomor surat juga. Ya, kodenya. Kode bisa diisi dengan kode nama bagian yang membuat surat atau nama perusahaan. Misalnya kita pakai kodenya adalah MB. Ya, kemudian kita isi indeksnya, indeks suratnya. Ya, bisa diisi dengan nama perusahaan yang nanti akan dikirim. Misalnya ini adalah surat dikirim ke toko Kencana, berarti indeksnya adalah Kencana, toko. Perihalnya diisi dengan perihal surat. Ya, bisa dibaca di suratnya. Perihalnya adalah pengaduan kiriman keramik. Kemudian isi ringkasnya bisa dibaca dari suratnya. Ya. Kiriman keramik tanggal 14 sudah sampai, namun ada 100 kardus yang rusak. Titik, mohon untuk diganti dengan yang baru. Ya, ini sih ringkasnya. Kepada toko Kencana ya. Toko Kencana, pengolah. Siapa yang mengolah surat ini? Misalnya yang mengolah adalah Ahmad, atau bagian ya, bisa juga nama bagian atau nama orang. Kemudian tanggal surat. Surat dibuat tanggal berapa? Surat dibuat tanggal. Nah, kemudian keterangan jika ada, lampiran jika ada. Jika sudah semua terisi, klik simpan. Ya, kemudian klik OK. Nah, kita bisa lihat data surat keluar di sini. Lihat data surat keluar. Nah, ini bisa dirubah. Lihat di pojok kanan bawah, ubah data. Bisa dirubah di sini ya. Dihapus juga bisa. Cetak surat keluar. Ya, data surat keluar juga bisa. Kemudian cetak buku kendali.
Nah, di sini kita bisa lihat buku kendalinya akan terisi otomatis ya. Kemudian tutup. Nah, kita tutup. Nah, begitulah cara pemrosesan surat masuk ya dan surat keluar menggunakan aplikasi pengolahan data arsip. Ya, saya kira cukup. Terima kasih semua, selamat pagi.